alias Ima dan langsung memukul seluruh tubuh korban Esko Pascarelli hingga korban Esko Pascarelli terjatuh di lantai. Setelah itu Santi Rizka Sinjani langsung menginjak rumah tim menendang pinggang sebelah kiri korban Esko Pascarelli sebanyak 1 kali dan memukul secara bertubi-tubi pada bagian wajah korban Esko Pascarelli. Rizka Sinjani mengambil sebuah bukit di atas rak penyimpanan alat sekolah di kamar, lalu menusuk kaki kiri korban Esko Pascarelli sebanyak 3 kali dengan menggunakan gunting dan menaik pada bagian. Fakta baru kasus pembunuhan Brigadir Esko terungkap dalam sidang perdana dengan terdakwa Brigadir Rizka Sintani di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari ini Selasa 10 Februari. Terdakwa yang merupakan istri korban dengan sadis menganiaya Brigadir Esko hingga meregang nyawa pada 19 Agustus lalu, di mana Brigadir Rizka menganiaya suaminya di kamar anaknya dan kemudian memindahkan tubuh korban ke kamar adiknya. Rizka dibantu oleh 4 terdakwa lainnya, yakni Saihun dan Nur Aini yang merupakan paman dan bibi, kemudian Dani selaku adik tiri, serta Fauzi teman dari Rizka. Selengkapnya terkait kronologi lengkap yang terungkap dalam persidangan hari ini akan disampaikan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan dengan laporan Anda. Untuk Tribunus pada hari ini Selasa 10 Februari 2020 Pengadilan Negeri Mataram karena dengan agenda pembacaan dakwaan dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko Pascarelli yang ditemukan pada Agustus lalu tewas di kebun belakang rumahnya. Ini juga jaksa penuntut umum menguraikan rentetan kronologi peristiwa pembunuhan aktif di nyawa suami. Diketahui bahwa motif dalam kasus ini sesuai dengan saya pengakuan kriminalisasi yang diminta oleh untuk ditransfer kepada suaminya untuk segera ditransfer sebesar 10 juta rupiah. Namun pada 19 Agustus tersebut Rizka, maksud kami Brigadir Esko, setelah dimintai oleh Rizka berulang kali tidak mungkin mengirim uang tersebut. Bahkan Rizka sempat menelpon korban hingga beberapa kali dan menyusulnya ke tempat kerjanya, yakni di Polsek Potong, Kabupaten Lombok Barat. Namun pada saat itu Rizka tidak menemukan korban dan kemudian dia pulang ke rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya, dia melihat bahwa sepeda motor yang digunakan oleh suaminya terparkir di depan rumahnya. Kemudian juga beberapa bagian sudah dia kemudian masuk dan mendapati suaminya sedang tertidur di lantai rumah sama anak-anak itu. Tak berselang lama juga Rizka kemudian dengan emosi, karena sangat emosi setelah adu mulut, maka setelah cekcok melalui pesan WhatsApp, dia kemudian memukul wajah suaminya berulang kali, kemudian dia menginjak bagian ulu hati serta bagian pinggang sebelah kiri. Hal inilah yang berhasil autopsi juga karena bagian ginjal dan juga bagian lambung dari kematian itu mengalami luka lebam akibat kekerasan berbagai insiden penganiayaan itu bisa senjata tajam gunting untuk menusuk bagian kaki dan juga kaki dari suaminya serta mencoba pada bagian wajah, namun karena Esko menghindar sehingga melukai bagian telinganya. Setelah itu Rizka kemudian memukul tubuh suaminya itu dengan menggunakan benda tumpul pada bagian belakang dan juga punggung. Hal ini diperkuat dengan hasil otopsi bahwa pada bagian kepala Brigadir Esko ditemukan luka pendarahan atau luka menyar pada bagian kepala dan juga bagian tubuh korban. Demikian Rina dan juga Tribunus. Baik, Robi, terdakwa dibantu oleh 4 pelaku lainnya. Kemudian apa peran keempat terdakwa lain dalam kasus ini? Saja yang menjadi terdakwa, melainkan ada 4 orang anggota keluarga yang turut serta membantu Rizka dalam merekayasa kasus ini, di mana pada saat setelah Rizka mencoba suaminya di kamar anaknya, kemudian dia mengumpulkan 4 orang Saifun dan
menangkan diri dari Rizka. Kemudian kami melakukan adik kami serta Fauzi yang merupakan teman dari Rizka. Mereka dilihat oleh anak sulung daripada Brigadir SK itu berkumpul di kamar dengan nada bicara yang berbisik hingga anaknya tidak mendengar apa isi pembicaraan tersebut. Selain itu juga anak dari korban sempat melihat keempat kelimanya berada di kamar adik daripada Rizka yang merupakan tempat dia menyembunyikan jenazah kamar. Dia anak dari korban melihat bahwa ketiga anak tersebut menemukan jasad ayah itu ke suatu tempat, namun tidak diketahui kemana dia dibawa jenazah SK itu dibawa sebelum akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi gantung diri di kebun belakang rumahnya. Pada saat itu warga dihebohkan dengan penemuan seorang mayat yang diduga gantung diri. Namun berdasarkan hasil autopsi bahwa luka di bagian leher dari SK merupakan luka yang timbul setelah kejadian atau setelah dia hilang, bukan penyebab daripada dia meninggal. Demikian Rini dan juga dulu. Ya, Robi, kemudian apa yang melatar belakangi Rizka kemudian tega menghabisi nyawa suaminya sendiri ini? Ya, Rima dan juga Kribor, berdasarkan fakta persidangan hari ini sesuai dengan surat dakwaan bahwa Rizka sempat meminta pada hari Rabu pagi 19 Agustus 2025 lalu dia pada itu dikirimkan uang remon dapatan daripada Brigadir SK yang merupakan anggota Polri sebesar 10 juta. Pada saat itu dia sempat meminta kepada korban untuk segera dikirimkan, namun SK tidak kunjung membalas jasa. Bahkan setelah dihubungi SK juga tidak juga memberi pesan daripada Rizka. Kemudian Rizka mencoba menghubungi pengaman daripada SK dan SK kemudian membalas pesan dengan ya, namun sampai sore tadi uang tersebut tak kunjung. Bahkan Rizka sempat meminta uang sebesar 2,3 juta untuk membayar bunga dari pegadaian tersebut. Namun juga tidak dikunjung diberikan oleh SK, sehingga Rizka mencoba meminta suaminya itu ke tempat kerjanya di Polsek Ketapang, namun tidak kunjung ditemukan. Emosi yang inilah yang diduga menjadi dasar Rizka kemudian tega menganiaya suaminya hingga meninggal dunia. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pasca rel terbangun dan duduk di kasur kemudian fasilitas sejari dan kalau tak ada karang masuk ke dalam kamar anak saksi Harsana Taranga Arali Alasima dan langsung memukul seluruh tubuh korban SK pasca rel hingga korban SK pasca rel terjatuh di lantai. Setelah itu saksi Rizka Sinjani langsung menginjak rumah tim menendang pinggang sebelah kiri korban SK pasca rel sebanyak 1 kali dan memukul secara bertubi-tubi pada bagian wajah korban SK pasca rel. Rizka Sintiani mengambil sebuah bukit di atas rak penyimpanan alat sekolah di kamar, lalu menusuk kaki kiri korban SK pasca rel sebanyak 3 kali dengan menggunakan gunting dan menaik pada bagian telapak kaki kiri korban SK pasca rel. Pada saat itu korban SK pasca rel mencoba menangkis serangan dari saksi Rizka Sintiani. Korban SK pasca rel dalam posisi tertidur, lalu saksi Rizka Sintiani kembali menusuk kaki kanan bagian betis korban SK pasca rel dengan menggunakan gunting sebanyak 1 kali dan kembali menusuk telapak kaki kanan korban SK pasca rel dengan menggunakan gunting, lalu saksi Rizka Sintiani menusuk wajah korban SK pasca rel sebanyak 3 kali dengan menggunakan gunting, namun korban SK pasca rel menghindar dan mengenai telinga kiri korban SK pasca rel. Saksi Rizka Sintiani kembali menusuk telinga korban dengan menggunakan gunting. Saksi Rizka kembali memukul kaki korban SK dan menggunakan benda tumpul di bagian kepala belakang korban SK pasca rel. Pada saat itu korban dalam posisi tengkurap. Saksi Rizka kembali memukul pada bagian kepala belakang korban SK pasca rel dengan menggunakan benda tumpul dengan arah memanjang. Pada saat itu korban SK pasca rel dalam posisi tengkurap. Bahwa anak Harsana Tarama Alfredi Alasima saat itu sedang berada di dalam rumah melihat saksi Rizka Sintiani mencubit pangkat dan mulut korban SK pasca
Pascarelli dengan menggunakan kedua tangan. Pada saat itu korban SK Pascarelli terbaring di lantai kamar. Setelah itu saksi Lukas berkata kepada saksi Asal Karema Al-Rai alias Imam untuk tidak membicarakan hal itu kepada orang lain. Selanjutnya anak saksi Asal Karema Al-Rai melihat terdakwa satu Saikon alias Haji Saikon, terdakwa dua Nur Eni alias Haji Nur, terdakwa tiga Pauji alias Oji, terdakwa 4, dan Dirutlah datang dan berduduk bersama saksi Rizka Sintiani di dalam kamar anak saksi Asal Karema Al-Rai alias Imam. Mereka berbicara dan berbisik-bisik. Bahwa kesalahannya anak saksi anak Asal Karema Al-Rai bermain ke rumah Ica, melihat terdakwa satu Haji Saikon, terdakwa 2 Haji Nur Eni alias Haji Nur, terdakwa 3 Pauji alias Oji, terdakwa 4, dan Dirutlah datang dan berada di samping korban SK Pascarelli dengan posisi tertidur dengan menggunakan selimut dan baju singgah di kamar terdakwa 4 dan Dirutlah. Anak saksi Parsana Kalma Arali alias Darah melihat terdakwa satu Saikon alias Haji Saikon, terdakwa 2 Haji Nur, terdakwa 3 Pauji alias Oji, terdakwa 4, dan Dirutlah menggendong korban SK Pascarelli. Tidak tahu dibawa kemana. Laporan pemeriksaan psikologi tentang 3 pusaka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.